Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Wadana, praktikan dari Praktikum Ilmu Gizi THP Palembang 2019. Akan menjelaskan tentang materi yang telah dilakukan selama kegiatan praktikum. Adapun materi dari Praktikum Ilmu Gizi terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan gizi, penentuan status gizi secara antropometri, penentuan status gizi secara konsumsi dengan metode food recall, dan air metabolisme. Nah, untuk kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Penentuan status gizi secara antropometri adalah bidang ilmu terkait dengan pengukuran dimensi tubuh manusia dilihat dari sudut pandang asupan gizi dan tingkatan umur. Selanjutnya, penentuan status gizi secara konsumsi dengan metode food recall ialah suatu prinsip dari metode food recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode selama 24 jam yang lalu. Untuk air metabolisme ialah air yang dihasilkan atau terbentuk selama metabolisme oleh proses oksidasi dari hidrogen yang dikandung oleh makanan. Adapun di sini terdapat tabel 1 ialah tabel hasil perhitungan AKG, yang dimana untuk tabel ini responden saya memiliki jenis kelamin perempuan serta dengan usia 19 tahun dan berat badan 53 kg. Nah, untuk mencari perhitungannya sendiri ialah menggunakan rumus berat badan aktual dibagi dengan berat badan standar dan dikalikan AKG, misalnya dengan energi. Nah, untuk energi per hari di sini responden saya memiliki hasil 2168. Nah, selanjutnya untuk tabel hasil kedua ini ialah dengan menggunakan rumus Harris-Benedict dengan responden yang sama, dengan jenis kelamin perempuan, dengan usia 19 tahun dan berat badan 53 kg. Tetapi untuk energinya sendiri di sini terdapat perbedaan antara AKG dan Benedict. Untuk AKG sendiri sekitar 2168 dan untuk Harris-Benedict ini sekitar 1353,5. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel hasil perhitungan indeks massa tubuh atau IMT dengan cara berat badan dibagi dengan tinggi badan. Untuk jenis kelamin responden saya sendiri sama seperti tadi, perempuan dengan berat badan 53, tinggi badan 1,55. Nah, untuk hasil IMT-nya yaitu sekitar 22,06 dengan kategori normal. Nah, selanjutnya di sini merupakan tabel food recall oleh responden saya untuk makanan hari ke-1. Untuk waktunya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, untuk selanjutnya di sini merupakan tabel hasil perhitungan hari ke-1 yang dimana bisa dilihat untuk mie celornya itu sekitar porsinya 200 gram dan energinya sekitar 204 kalori. Nah, perhitungannya sendiri yaitu menggunakan rumus seperti contoh ini, mie celor 200 per 100 dikali dengan contoh mie celor ini misalnya porsinya 200 gram per 100 gram dikali 102 dengan hasil 204 dan seterusnya. Nah, untuk tabel hari kedua sama waktunya yaitu pagi, siang, dan malam dengan keterangan porsinya habis semua. Nah, di sini merupakan tabel hasil perhitungan hari kedua, yang dimana di dalam tabel ini terdapat beberapa jenis makanan yang dikonsumsi selama 1 hari penuh, serta minuman yang dikonsumsi selama 1 hari penuh. Untuk perhitungannya sama seperti tabel 1 tadi, dengan cara berat porsi dibagi dengan 100 gram dikali dengan ketentuan dari
tabel perhitungan. Nah, selanjutnya di sini terdapat air metabolisme. Untuk responden saya sendiri memiliki nama Putri Chandra Iranti dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 19 tahun, berat badan 53 kg dan tinggi badan 155 cm. Nah, untuk air metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Untuk cairan intrasel ini perhitungannya menggunakan BB dikali CIS, yaitu 53 kg dikali 36%, mendapatkan hasil 19,08. Untuk cairan ekstrasel sendiri, BB dikali dengan CES, 53 dikali 24%, menghasilkan 12,72. Untuk cairan ekstrasel terbagi menjadi dua, yaitu interstisium dan intravaskular. Dengan hasil interstisium yaitu 53 dikali 18%, dengan hasil 9,54. Sedangkan untuk intravaskular 53 dikali 6% dengan hasil 3,18. Nah, di sini merupakan terdapat tabel perhitungan air metabolisme berdasarkan dengan food recall tadi, yang dimana untuk perhitungannya tersebut total energi dikali total tabel di food recall dikali dengan total energi dengan ketentuan pengalian yaitu G per H2O, dan hasil totalnya itu berkisar 1168,88 dengan rata-rata yaitu 156,82 gram per H2O. Nah, di sini terdapat kalori intake yaitu sekitar 1180 kcal dengan rumus total food recall dikali energi dan dikalikan dengan ketentuan pengalian per total food recall dikali energi dengan hasil 7,45 ml dikali 100 kcal. Nah, untuk tabel hari keduanya ini sama seperti tabel hari pertama dengan total 1743,08 dan rata-ratanya 237,36 gram per H2O. Ini sama kalori intake-nya sekitar 1760,6. Nah, adapun dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengukur zat gizi menurut AKG yaitu energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalsium, besi, dan selenium. Yang kedua, responden yang diukur memiliki berat badan 53 dan tinggi badan 155 dengan total kebutuhan protein 50,75 gram, kebutuhan lemak 37,59 gram, dan kebutuhan karbohidrat sekitar 253,78 gram. Untuk yang ketiga ialah kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda-beda tergantung pada umur, jenis kelamin maupun faktor aktivitas. Yang keempat, hasil dari perhitungan penentuan status gizi dengan cara antropometri dari data responden menunjukkan bahwa status gizi yang dialami responden saya yaitu tergolong dengan normal. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode food recall ini dilakukan untuk mengetahui selama 24 jam responden memakan apa saja, serta untuk mengukur asupan gizi sehari-hari sebagai subsampel individu. Yang dikonsumsi responden ini sangatlah baik dan teratur, makan dengan jadwal yang baik serta sehat. Selanjutnya, kandungan air pada tubuh perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, dikarenakan pada tubuh laki-laki itu memiliki massa otot yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Yang selanjutnya, hasil yang didapat pada hari pertama pengamatan food koresponden dengan usia 19 tahun memiliki air metabolisme sebesar 7,45 ml, sedangkan pada hari kedua sekitar 7,34 ml. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.